Kemenangan 1-0 atas Luton Town emang sedikit membuat lega, terutama bagi para pemain dan tentunya Erik ten Hag. Meskipun begitu, nggak sedikit fans yang menganggap bila masalah di MU ini belum sepenuhnya usai. Pasalnya, sekedar menang melawan tim papan bawah aja kok harus empot-empotan gitu loh. Terlebih, krisis mentalitas di MU ini harus diakui masih belum selesai. Dan soal masa depan Ten Hag sejauh ini masih 50-50, tergantung evaluasi di paruh musim nanti. Nah, di saat MU sedang cari momentum, muncul sebuah kabar jika manajemen Setan Merah sedang mempertimbangkan Zidane sebagai calon pelatih baru. Tentu saja itu tergantung dari bagaimana hasil yang diraih Ten Hag. Ya, bila nantinya MU ini benar-benar mengontrak Zidane, maka jelas pihak manajemen sepertinya mulai mengerti dan mendengarkan apa yang pernah disarankan oleh Cristiano Ronaldo soal pemilihan Zidane. Masa depan Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United pada akhirnya mulai menjadi bahan perbincangan. Meskipun baru saja menang 1-0 atas Luton Town, namun itu tidak serta-merta bisa mengurangi beragam kritik yang ada. Tentu saja yang paling mencolok jelas, MU ini udah kalah total sebanyak 9 kali musim ini. Selain itu, sikap kepala batu dan beragam keputusan Ten Hag dalam memilih pemain dinilai juga membuat banyak fans yang mulai merasa frustasi. Seperti contohnya keputusan Ten Hag yang kekeh akan terus memainkan Rashford apapun keadaannya, kendati Rashid sendiri seperti yang kita tahu tampil di bawah standar. Dan itu kembali terjadi di laga melawan Luton, di mana beberapa kali Rashford salah dalam mengambil keputusan. Ya, bagaimanapun masalah MU yang paling mencolok musim ini jelas adalah masalah krisis identitas ataupun mentalitas, di mana sejauh ini Ten Hag dinilai gagal dalam mengangkat moral tim ini sehingga bisa bermain dengan identitas yang jelas. Hal yang kemudian tergambar jelas dari torehan MU di Liga Champions musim ini, yang mana mental pemain MU ini seolah benar-benar letoy, terutama saat main tandang. Yap, berkaca dari berbagai situasi yang ada, dilansir dari Evening Standard, kalau manajemen kini sedang mempertimbangkan merekrut Zinedine Zidane, di mana Zidane yang meskipun kata orang miskin taktik, tapi ia memiliki karisma untuk mengontrol dan membangkitkan mentalitas tim secara keseluruhan. Dan itu berhasil ia tunjukkan kala berhasil mengontrol ego para bintang-bintang top Real Madrid untuk kemudian sukses berjaya di Eropa dengan 3 kali beruntun jadi juara Liga Champions. Zinedine Zidane with the Midas touch yet again. Disappointment once more for Gigi Buffon at the age of 39, his third and maybe his final UEFA Champions League. This is number 12. Arise, Real Madrid. Lebih lanjut, jadi atau tidaknya MU merekrut Zidane ini tergantung gimana hasil dari performa yang ditunjukkan Erik ten Hag paling tidak sampai paruh musim nanti. Sebab bisa dibilang MU ini terancam gak bisa lolos UCL dan terancam juga terlempar ke Liga malam Jumat lagi usai keok dari Copenhagen kemarin. Untuk itulah, menurut Robbie Savage, Ten Hag harus benar-benar bisa memanfaatkan setiap pertandingan dengan maksimal jika nggak ingin dirinya ditendang keluar dari Old Trafford. Saya yakin Erik ten Hag tidak menganggap semuanya baik-baik saja. Dia harus menyelesaikan masalahnya, mungkin mengubah gaya sepak bolanya. Tapi apapun yang dia lakukan sekarang tidak berhasil. Jika Manchester United kalah paling tidak dalam 2 pertandingan mendatang, saya rasa ada beberapa pertanyaan serius yang harus diajukan tentang apakah Ten Hag dapat melanjutkan perannya di klub atau tidak. Saya selalu mengatakan, untuk memberi Erik ten Hag waktu dan memberinya waktu paling tidak sampai Natal. Tapi mau tidak mau, semua manajer dan pelatih dinilai berdasarkan hasil. Tegas Savage dilansir dari Evening Standard. Yap, melihat situasi yang ada, jelas banyak yang menilai kalau keputusan manajemen kali ini dinilai tidak lepas dari pengaruh Cristiano Ronaldo. Kenapa begitu? Sebab bagaimanapun, dilansir dari El Chiringuito TV, sebelum CR7 cabut dari MU, ia pernah merekomendasikan Zidane sebagai pelatih anyar. Namun ketika itu pihak MU lebih memprioritaskan Erik ten Hag di samping Zidane yang katanya belum mau untuk melatih tim manapun ketika itu. Dan kini dengan segala kondisi yang udah jauh berbeda, tampaknya pihak manajemen mulai berubah haluan dan mempertimbangkannya lagi.
Kemudian bila Zidane ini jadi melatih MU, masalahnya nih, apakah ia dijamin bakal bisa cocok, terutama mengatasi ego para pemain MU yang bukan rahasia lagi manjanya minta ampun? Jawabannya kemungkinan besar iya. Ten Hag emang pelatih galak, tapi karismanya dibandingkan Zidane jelas masih kalah, meskipun secara taktikal Ten Hag mungkin lebih baik. Yap, Zidane dengan reputasinya yang mentereng sebagai pemain dan juga pelatih, pastilah bisa membuatnya disegani di ruang ganti. Selain itu, bila sedikit merujuk pada pendekatan cara bermain, Zidane jelas adalah tipe pelatih yang gak sepragmatis itu. Betul, ia dibilang miskin taktik, tapi perlu diketahui jika Zidane gak mungkin sepolos itu. Dengan pola 4-3-3 yang sangat ia sukai, jelas keberadaan trio Casemiro, Amrabat, dan Bruno Fernandes kemungkinan bakal tetap jadi tumpuan. Kemudian di sektor depan, melihat Rashford yang masih ngaco mainnya, ada kemungkinan Mason Mount akan ditaruh di sayap kiri, seperti di Chelsea eranya Lampard. Lalu bisa juga Jadon Sancho akan dipertahankan, atau Mason Greenwood yang siapa tahu nih juga bisa kembali ke MU lagi meskipun nantinya bakal banyak protes. Ya, segala kemungkinan itu jelas masih bisa terjadi. So, kalau menurut kalian, wahai fans MU yang sementara sentosa, apakah Zidane ini pelatih yang cocok buat menangani ego dan sifat manja para pemain MU? Atau tetap mencoba bertahan dulu dengan Erik ten Hag, sembari berharap sang menir bisa memperbaiki segalanya? Tulis ya di kolom komentar.